Jadi, saudaraku, hari ini kita berada di pemukiman transmigrasi. Kita hadir di satuan pemukiman 10 di lahannya Pak Slamet ya, saudaraku ya. Jadi, rupanya beliau lagi melanjutkan bikin gulutan ya, saudaraku ya. Di sebelah ujung sana itu loh. Dari jauh sudah kelihatan beliau lagi melanjutkan bikin gulutan untuk tanam pepaya California ya, saudaraku ya. Beliau sangat serius dan fokus sehingga menghasilkan banyak sekali gulutan yang tentu, aduh, apa nih ya, semut, yang tentu bisa untuk ditanami. Aduh, kok banyak semut ya kakiku, aduh, manis mungkin ya. Oke, jadi di sini sudah ada tanaman pepaya yang sudah ditanami sama beliau kemarin. Kayaknya di sebelah sini pagi ini saudaraku ya. Luar biasa nih beliau ini. Tumben betul ini beliau ini panas-panas kok. Panas-panas kok nyangkul. Oke. Selamat sore Pak Mot. Gimana kabarnya Pak Slamet? Nah ini. Oke. Kok tumben-tumben panas-panas jenengan nyangkul ini? Ya kalau nggak panas ya, namanya Kalimantan. Kapan nyangkulnya? Kapan nyangkulnya nunggu teduh. Kalau teduh malah repot. Oh ini dapat banyak, satu ya Pak Mot? Banyak agas. Pokoknya sehari satu. Gitu ya. Karena panjang nanti. Dan kita paritnya ini kan dalam. 2 cangkul lebar 80 kan. Tapi saya lihat belum ketemu yang putih-putih ya Pak Mot yang di sini. Begini. Alhamdulillah. Hitam semua ya. Ya ada sebagian tapi nggak terlalu gitu loh. Tapi mayoritas tanahnya gini. Hitam ya. Tandanya subur sekali ini Pak Mot ya. Makanya kita turunkan keasaman seperti inilah. Untuk teknis menurunkan zat asamnya. Zat asam. Selain dolomit ya. Jadi kita nggak terlalu banyak mengandalkan dolomit. Ditinggikan seperti ini ya, kayak dijemur gitu ya Pak? Dijemur. Jadi cara menyiasati seperti ini. Kalau kita nunggu turun asamnya, naik pH-nya dalam keadaan seperti ini nggak bisa Mas. Kalau seperti ini belum bisa ya? Belum bisa. Mau nggak mau kita harus gali, bikin parit. Jadi air itu bisa ke parit ini kalau ada turun hujan. Kalau ke parit itu jatuh ke parit. Selain menjemur yang di sini, kalau airnya ini jenengan alirkan kemana Pak Slamet? Nanti keluar nyamping sana lah. Nyamping ke sana itu. Nyamping ke kanan karena lebih rendah ke kanan daripada ke sana. Lebih rendah di sebelah kanan sebelah kanan kalau kita menghadap ke kiri ya. Jadi cenderung miring ke. Di sana ada pipanya jenengan? Yang mana? Yang di luar sana. Yang di luar belum ada pipa, tapi saya jebol aja langsung ke parit tuh ya. Ke parit itu kolektor. Nah, kolektor kedepannya sudah ada pipa kan. Tapi ya namanya kolektor ya terhubung dengan luasan keliling tanggul itu ya. Ya nanti kita atur lagi lah untuk kedepannya. Tapi selama ini ketika waktu pasang besar, kalau pasang besar nggak naik. Aman aja ya. Kita pakai klep kan di depan sana kan. Di pipa itu ya. Pipa pembuangan yang 6 in dan 8 in itu kita pakai klep. Pas pada saat pasang dia nggak masuk, pas pada saat turun hujan air dalam itu dia bisa keluar dari saluran itu. Klepnya pakai apa Pak Slamet? Pakai kayu ya? Pakai pakai karet ban mobil itu loh. Cocok sekali. Betul. Tali gitu aja, manual aja. Kalau kita beli di toko ada tapi mahal Mas katanya. Khusus klep untuk itu ya. Khusus. Ada memang. Ada memang dijual itu di toko.
Tapi ya itu tadi Mahal, harganya. harganya mahal ya, kita pakai yang Tradisional aja. tradisional aja, yang fungsinya sama. Iya. Kita pakai karet aja. Ketahanan juga iya lama gitu ya Pak Mat ya. Kayak lama, karet ya. lama karena karet. Hmm. Kalau karung itu juga bisa, tapi nggak lama, cuma kita sering ganti lah. Iya. Tapi kalau minimal karet kan bisa tahun-tahunan Pak Mat ya. Pokoknya di sini kan lahan rendah ini Mas. Jadi kita mau gak mau kita dituntut untuk seperti ini. Dibikinkan seperti ini. Iya. Kalau mau bisa tanami selain padi ya, kita dituntut seperti ini. Itu kira-kira dalamnya berapa cangkul sih Pak Mat? 2 cangkul ini. 2 cangkul ya. Oh, hampir 30 cm ya. Ini kan satu cangkul pertama kita buang ke sana. Oh, dibagi tanahnya. Dibagi, terus cangkulan yang kedua kita buang ke kiri, kanan. ke Nanti kanan. Cangkulan sana juga begitu. Oh. Cangkulan pertama kita buang ke sini. Sama gitu. Cangkulan kedua kita buang ke sana. Jadi ke sana. Tercampur merata gitu, Mas. Tanah kedua dan tanah yang pertama, cangkulan itu terbagi rata. Tidak hanya di satu titik aja. Enggak. Kita bagi seperti itu. Pantas tanamannya Pak Slamet ini cepat hidup semua. Ya karena kita ini yang pertama jangan sampai enggak ada, jangan sampai ketimbun kan. Jangan yang kedua kan bisa. Nanti kan bisa kecampur sama di sebelah sini Pak Mat ya. Iya. Itu loh. Ini saya bikin pola seperti ini. 2 meter lebarnya. 2 meter lebarnya. Kedalaman apa ini parit ini 2 cangkul. 2 cangkul. Lebar parit 80. Oh, mantap. Jadi kalau kita cuma 1 cangkul Mas Diki, asamnya masih naik Mas Diki. Pas pada saat ini kering tanah ini, malah terserap air tanah yang kering tadi, asam itu naik. Oh, yang kering di atas, yang basah itu langsung naik gitu ya. Terserap oleh yang kering itu tadi. Betul. Nah, saya amati ya kayak gitu. Iya. Kenapa kok tanaman tiba-tiba dari subur kok layu? Jadi layu gitu ya. Pas pada saat basah itu tanah yang anu itu malah menyerap air gitu ya Pak Mat ya. Menyerap air yang dari dalam, makanya kita bikin agak dalam ini parit ini. Karena di sini beginilah bekas rawa ya, udah ratusan tahun nggak pernah dibuka ini, dan bahkan tanah ini pun nggak pernah diolah. Iya. Nah, belum tidak kena matahari lah ya. Betul Pak Mat. Sehubung kita buka banyak pakis dulu di sini tuh. Tingginya 3 meter. Ini nggak kelihatan ini tanah ini. Bahkan manusia pun nggak kelihatan Pak Mat. Nah, ini kita bongkar, kita naikkan. Nah, ini. Ya, ini harta karun ini ratusan tahun terpendam nih. Kita gali ya. Kita gali, kita tanami. Ya ini namanya harta karun ini. Lama banget ya kita nggak lihat Pak Slamet aksinya mencangkul ya. Ya. Kalau dulu nggak ada saya mencangkul gini, pakarnya Mas Arjen. Oh iya Mas Arjen. Jangan teringat Mas Arjen ya. Pasti namanya sahabat. Iya. Ya mudah-mudahan Mas Arjen cepat kembali ke SP10 untuk berkarya lagi, beraktivitas. Karena lah di sini sudah kering semua Mas Arjen. Iya, yang dulu kan diinginkan kan ini ya Pak Slamet ya. Saya jadi kangen. Betul. Dulu jenengannya sering menyimak beliau ya pas waktu di Jawa ya. Iya. Sebelum aku berangkat ke Kalimantan nih, saya melihat kegiatan Mas Arjen, Mbak Sugi, Pak Sarno, Mbak siapa itu? Siapa itu satunya nih? Pak Hendrik, ya, semuanya nih, jalur 3 itu. Iya. Akhirnya saya juga termotivasi dari beliau itu. Iya. Memang Pak Slamet sudah ahlinya mencangkul sekarang ini seluruh. Oke. Ya, mencangkul itu lama-lama dia akan bisa mengikuti dengan sendirinya ya. Karena itu sudah terbiasa. Tadi nggak bawa air minum Pak Slamet? Di sana. Oh di sana. Ada dia ya. Iya.
Kita juga haus. Makanya itu kok tak lihat tuh tidak bawa air minum. Di mana Pak Slamet? Oh, teduh di bawah sana. Banyak tempat untuk berteduh banyak. Iya, di bawah ini ya, bagus sekali, cocok. Kalau di tengah sana itu pohon ringin kan. Dari sini pohon pisang. Kok jenengan bikin anu ya, tikar juga itu Pak Slamet ya. Nah ini nyaman. Diam-diam beliau menganyam anu, nganyam untuk tikar. Wow, kan Ini. mantap. Iya Pak Slamet. Nah ini untuk alternatif gitu. Untuk pelindung kalau kita mau tanam apa? Sayur-sayuran itu ya. Tanam itu loh. Seledri. Seledri. Oh iya. Nah kalau kita hanya begini bisa Pak Slamet. bisa itu. kan gitu. Buat Iya. atap. Jenengan kan telaten ini. Betul. Kalau kita mau tanam seledri. Sedangkan di tempat sampean kan banyak sekali toh. Ya nipah Banyak dibikin sekali, gini aja Mas. Daun nipah. Kalau nggak ada daun nipah ya daun apa ini? Kelapa. Daun kelapa. Bisa dibikin gini. Mungkin bikin 1 meter atau 2 meter lebarnya ke Ya, sana. pokoknya sepanjang anu bisa lah. Gulutan tuh ya. Sepanjang ini loh. Oh, sepanjang tangkainya. Nah, sepanjang pelepah pisangnya atau pelepah itu apa namanya? Nipah. Nipah. Oke. Banyak alternatif sebetulnya Mas. Iya. Cuma kita juga cari itu kayu-kayu untuk penyangganya itu yang malah susah itu. Jauh Untuk yang hutannya. penyangganya ya. Betul, kita harus ke hutan sana. Harus ke hutan jauh ya dari sini. Iya. Kurang lebih 2 kilo naik ke Tinting kan. Betul Pak Slamet. 2 kilo bahkan 3 kilo naik perahu kan sih. Tadi siang jenengan istirahat di sini ya, Ya di sini sambil nyantai-nyantai. Kalau di sana malah panas, di rumah panas ya. Di gubuk panas juga ya. Nah, panas karena tadi nggak ada angin kan, nggak ada tiupan angin. Sudah panas, tidak ada angin gitu ya. Nah, akhirnya ini ya. Alternatifnya di Di sini bawah pohon pisang. Ya. Betul Pak Slamet. Saya lihat kok ada yang anu ya Pak ya. Ada yang layu ya. Apanya? Itu pepayanya. Baru tanam itu. Enggak yang besar tuh Pak Slamet dulu. Oh itu karena Nah, roboh kemarin. Oh, kena badai. Kena sendiri karena apa terlalu banyak buahnya mungkin. Oh. Roboh akhirnya kita betulin. Iya. Nah itu akarnya rongkatnya. Akhirnya seperti itu. Tidak apa-apa. Oh. Tapi masih bisa hidup ya. Mudah-mudahan bisa lah. Karena nggak patah itu akar. Cuma kena terpaan angin. Iya. Padahal itu nancap dalam kan Pak Slamet ya. Ya, tapi di sini kan tanahnya nggak begitu. Iya, nggak labil gitu ya. Nggak labil kan. Tanahnya labil, nggak kuat. Apalagi bekas timbunan-timbunan kayak saya tadi itu. Iya, kayak sampean tadi itu. Tapi kalau nggak itu nggak subur gitu loh. Kalau kita langsung tancap dalam, dia nggak mau tumbuh kan. Jadi ya beginilah. Kalau tancap dalam nggak mau tumbuh dia masih nggak kerdil, nggak bisa cepat buah. Bahkan mati, kuning itu daunnya. Iya. Karena asam. Kalau kita di atas tanah ini kita timbun, nah risikonya ya seperti itu. Nah, nanti kita cari congkok nih kalau kita tanam. Untuk yang penyangga gitu ya. Iya kasih penyangga nanti. Kalau memang kita prioritas ke situ. Iya. Ke pepaya. Pepaya. Oke. Berarti dari pagi jangan nyangkul dulu. Iya pagi. Oh, pantas kok tak lihat kok kayak sudah capek betul untuk tak lihat. Siap pagi. Enggak. Karena menjangkul. Berapa gulutan Pak Slamet kira-kira kalau jenengan sudah menghitung dari sampai sini? Kurang lebih berapa meter ini ya? Kita hitung aja dibagi kan 2 meter 2 meter. 2 meter 80 jadi gulutan satu kan? Iya. Kalau ini hampir 3 meter tinggal sisa berapa ya? Mungkin kurang lebih 15 gulutan mungkin di sini. Nanti habis ini lah kita baru terus tanam kan. Apa nunggu kering sebentar biar asamnya agak turun. Nanti kita tanam itu sudah pepayanya. Kalau timunnya jenengan sudah hidup? Belum ya? Kan masih 3 hari ini kan. Oh. Iya. Tadi aku bawakan ini belum lupa Pak Slamet ini.
Apa ini? Anu, itu Oh. timun yang kemarin tuh. Sama seperti itu kan, anu bibitnya itu. Coba lihat Kak. Kemarin tuh apa namanya? Mereknya. Oh lah ini. Ini Komandan F1 Bintang Asia ini kan. Iya. Enggak sama, tapi ada apa-apa namanya juga sama timun kan. Iya. Tapi kan panjang tuh Pak, dia sama-sama panjang. Jenisnya berbeda. Nanti kita tanam sebelahnya nanti. Di sebelahnya sana ya. Iya nanti. Iya, mumpung ingat saya bawa. Oke. Kalau di daerah sini selain pepaya gitu, apa kira-kira untuk bawahnya gitu Pak Mat? Nantinya bawahnya pepaya. Oh, gitu. bawa pepaya bisa nggak Mas Diki? Sebelum pepaya itu apa itu daunnya rimbun. Ini tancap apa itu? Tomat bisa, cabai bisa kan? Cabai, tomat ya. Iya, bisa. Tunggu yang pendek-pendek itu. Sambil merawat itu. Kalau semen sampai di belakang sana sudah tumbuh anu cabainya. Yes, sudah mulai tumbuh. Oh. Cuma berdaun 2 masih kecil. Sangat kecil. Sama terong itu. Iya. Bisa nanti makanya ini saya siapkan. Nanti kalau sana pas mau pindah langsung pindah ke sini Mas. Langsung pindah ke sini. Iya, di anu sudah ada tempatnya. ya. Ya. Tempatnya. Yang bingung ini belum ada tempatnya. Oh, di sini yang penting tuh siapkan gulutan tempat untuk bertanam. Untuk bertanam. Iya. Kalau kita nanti hanya pembersihan rumput, kita nggak nyiapkan tempat, nggak punya tanaman nanti. Betul. Apa yang mau diambil dari karena itu sambil gimana nyiasati supaya kita ada panen, ada hasil ya. Kalau di Paritan itu tadi jenengan nyangkul belum dapat anu belum menjumpai kayak belut gitu. Nggak ada ini, nggak ada. Nggak ada ya daerah sini. Nggak ada. Kalau di belakang sana malah ada kapan hari. Malah di belakang sana. Di belakang ada. Kalau di sini nggak ada. Padahal tanahnya juga gembur. Tapi entah mungkin faktor asam ya masih. Lari dia, matanya pun sakit nih. Mungkin karena faktor asam untuk binatang yang di dalam lumpur kurang ada. Iya, kurang senang gitu ya. Karena di sini kayak kalau dilihat banyak tanaman tumbuhan kayak ini, segitiga ini. Betul. Ini keasamannya tinggi. Berarti dataran itu rendah dan asamnya tinggi. Makanya gimana cara mengolah ini saya siasati seperti itu. Kalau enggak saya olah tanah itu saya gali sedalam itu, kemungkinan asamnya nggak bisa turun nanti. Nggak bisa turun. Betul. Untuk mempercepat. Nah, untuk yang di belakang sudah nggak banyak resiko. Kalau yang ukuran dari depan 50 dari depan itu ke belakang 50 meter itu rendah deh. Iya. Jadi kita harus kerja ekstra untuk yang lokasi sini. Di daerah sini. Ini daerah depan itu ekstra. Karena tergolong rendah ya di sini itu. Karena kita harus naikkan tanah gitu. Biar untuk nganu nggak apa-apa. Awalnya kita agak repot, kita agak susah ya. Tapi nanti ke belakangnya sudah enggak. Agak terkuras. Menguras tenaga. Tenaga memang betul. Kalau nggak gitu nggak ada tanamannya, apa yang ditanam di sini Mas? Betul. Selain padi loh ya. Kalau padi terus terang resikonya besar. Karena sebelah sini sudah nggak ada orangnya. Iya. Lahan R. Jadi nggak mungkin tergarap, Pak. Lahan restan ya. Iya. Nah, sekarang sudah terbagi untuk transmigrasi baru yang 55 KK untuk lahan satunya di sini sebagian kan. Ya mudah-mudahan mereka mau buka ini. Iya. Supaya tidak menjadi sarang hama. Supaya nggak jadi sarang hama. Kalau nggak dibuka, iya. Ya gimana kita? Jenengan kan yang anu, yang susah nanti. Goreng El. Tanaman. Oh ya biar kau nawes. Di anu di gubuk aja. Iya. Sambil kita jalan ke sana Pak. Ayo Pak. Gubuk. Gubuk Jangan sampai lupa itu. Di gubuk asmara. Nah, ini golok
andalan ini. Ini pembersih Betul, bisa bisa membuka sampah sampai 1 hektar ini. berkat alat itu Pak Matu. Oh, nggak ada ini saya, aduh nangis di sini. Oh ya, yang satu dipinjamkan Pak Ratim. Oh, saya pinjamkan Pak Ratim biar Kasihan ya beliau. kalau dia nggak pakai model kayak gini, itu bahkan yang tebel itu yang saya pinjam. Oh, yang tebal yang tebel itu pakis kuat dia. Iya. Hantam bawahnya, tarik sudah. Oke. Kalau jagungnya di belakang sana belum ada Pak Mat? Ya sudah hampir ya mendekati, sudah mengisi. Oh. Masih mengisi. Nanti Iya. sebentar lagi panen deh. Iya. Pokoknya di sini nanti kedepannya kalau ini saya buka nanti. Iya. Ini saya rintis kembali sampai belakang sana nanti barangkali jagung sini ya. Oh, jagung ya. Jadi untuk sayur sebelah sini sih. Sayur-sayuran khusus di sebelah sini. Bagus nanti. Kalau di sini jagung. Jagung aja nih. Iya sih, kalau jagung hanya membuka aja. Membuka aja. Nggak perlu perlu menggali terlalu dalam kita. Betul. Tapi kalau digali seperti ini jagung, oh tambah bagus. Iya. Biar lama prosesnya Pak Slamet. Kalau mau gali seperti itu, lahan di sini semuanya bisa tertanami Mas. Iya. Nggak betul. Kering kan Pak Slamet? Betul, nganunya. Nggak ngacap gitu ya. pH-nya naik, terus asamnya turun. Nah, kayak ini. Oke. Ini kan sudah pH-nya sudah naik di sini. Di sini? Iya, sudah naik ini. Pernah diukur berapa Pak Slamet di sini Pak Slamet? Di sini kapan hari diukur bisa 6. 6 Pak Slamet. Mantap. 5 lebih pokoknya rata-rata hampir rata-rata 5 ya. 5. Itu 5 sudah bagus sekali itu Pak Slamet. Sini 5. Apalagi sampai 7. Bahkan belakang itu mungkin ya bisa 6 itu sudah. 6 ya yang di belakang bawang peri sampai. Kalau depan sini memang ini hanya 3 ini. Yang dicangkul itu? Ya, yang cangkul-cangkul sini. Oh. Ke depan itu cuma 3. Pantas Pak Slamet. Makanya asamnya terlalu tinggi. Iya. Kita progresnya mencanggul. Betul. Jadi mencapai kedalaman yang diinginkan. Hari ini kita hadir di lahannya Pak Slamet, kita sudah melihat aktivitas beliau, progresnya sudah mendapatkan 2 jalur ya saudaraku ya. Jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sebarkan videonya. Tentu hari kemarin beliau itu dapat 1 gulutan itu. Saya belum kesini saudaraku ya, karena ketiduran. Sekian sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mbak Sumberan mengabarkan.